Makanya kemudian di situ kita memahami kriteria menjadi imam. Yang pertama adalah orang yang paling paham agama. Kalau kemudian ternyata ada orang, kemudian dia punya suara yang bagus, kemampuan hafalannya banyak, maka itu pun diutamakan untuk menjadi imam. Jangan memilih imam berdasarkan karena status dunianya, itu salah. Karena dia bos saya. Padahal bacaannya berantakan. Padahal hukum-hukumnya dia tidak paham, tidak ngerti tentang agama. Orang-orang yang semacam itu berarti menjerumuskan sholatnya mereka dalam hal-hal yang tidak sempurna. Karena kita bisa bayangkan kalau ada seorang imam tidak menguasai, tidak mungkin di dalam qiraah, tidak mungkin itu tidak menguasai dalam masalah hafalan, kemudian menjadi imam di dalam sholat kita, maka sesungguhnya walaupun dosanya dalam sholat itu nanti dibebankan kepada imam kalau ada yang salah, tetapi akhirnya mengurangi rasa khusyuk kita. Ustadz, saya telah memilih imam, tapi ternyata imam yang kita pilih ternyata dia melakukan kekurangan 1, 2, 3. Maka sesungguhnya gimana? Apakah kita mendapatkan dosa nggak kalau kita salah memilih imam? Kalau salahnya memilih imam setelah kita berusaha untuk mencari yang terbaik dan tetap imam tersebut melakukan kesalahan, sesungguhnya kesalahan imam hanya diberikan kepada imam dan makmum tidak mendapatkan. Sama pula ini saya kiaskan dengan apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu pernah ditanya, Syekh, bagaimana kalau kami mau melaksanakan sholat berjamaah, tetapi imam kami adalah imam yang melakukan bid'ah, melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apakah kami tetap sholat di belakang imam itu? Padahal ketika kami pindah ke masjid yang lain, maka itu terlalu jauh. Maka kemudian dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Salli wa alaihi bid'atuhu. Kamu tetap sholat di belakang dia. Adapun bid'ah yang dia lakukan, itu antara dia dengan Allah dan dosanya dibebankan kepadanya dan tidak dibebankan kepada kita. Sekaligus pula ini Ibu, biasanya ini jawaban pula kepada ikhwan-ikhwan yang kadang-kadang itu suka ngomong gitu, di masjid saya yang dekat itu masih banyak bid'ahnya. Saya harus pahamkan ya, jangan menyamakan semua bid'ah itu seakan-akan bid'ah yang semuanya pasti ke neraka, yang sifatnya itu berat. Bid'ah itu ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah ghairu mukaffirah. Ada bid'ah yang sifatnya menyebabkan orang bisa terperosok dalam kekafiran. Ada bid'ah yang sifatnya itu bid'ah tetapi tidak terlalu berat, walaupun kita tetap menahan diri dan tetap kita meninggalkan semua perkara bid'ah. Sepakat kita di situ. Tapi tolong bedakan antara bid'ah mukaffirah dengan bid'ah yang tidak mukaffirah. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong bedakan mana itu bid'ah, mana itu khilaf. Setingkat ustadz udah lama aja kadang-kadang membedakan mana bid'ah dan mana khilaf aja tidak mampu kok. Ya, padahal ada banyak perkara yang disebut ini bid'ah, padahal itu khilaf. Ya, contohnya apa? Banyak Ibu. Saya kalau mau menyampaikan contoh, sebagaimana Ibu dalam sholat kan sering contoh yang saya sampaikan, bahwasanya kalau kita habis rukuk, kemudian kita i'tidal, kemudian ada yang sedekap, ada yang lurus. Ada yang mengatakan yang sedekap itu bid'ah. Kok bid'ah? Oh, dia itu adalah khilaf. Dari riwayat 1 Wa'il bin Hujr, mengusap wajah ketika habis berdoa. Walaupun kalau saya ditanya secara khusus, Ustadz ngusap wajah enggak? Ana enggak mau ngusap wajah. Tapi antum ketika mengatakan mengusap wajah itu bid'ah, hati-hati. Karena sesungguhnya tidak segampang itu mengatakan itu kategori bid'ah. Termasuk salah satu ulama yang menghasankan hadis tentang mengusap wajah itu siapa? Syekh Utsaimin. Maka kembali, imam itu, maka kemudian kalau ada imam yang dia melakukan bid'ah, maka sesungguhnya bid'ah yang dilakukan olehnya kita tetap sholat di belakangnya. Jadi kalau ibu mendapati ada seorang imam, dia melaksanakan sholat, kemudian ternyata imam itu di luar masalah sholat dia melakukan bid'ah nih. Dia merayakan tahun baru, dia kemudian merayakan perayaan-perayaan khusus di kuburan, kemudian dia ini selama itu melakukan perkara bid'ah dan bid'ahnya tidak sampai mukaffirah, kita tetap boleh sholat di belakangnya. Adapun bid'ah yang dilakukan olehnya, maka sesungguhnya itu antara dia dengan Allah.